Saya sendiri. Oh, Miss Yuni. Iya. Aku tadi abis nonton live loh, Miss. Oke, kenapa sayang? Enggak sih, pengen cerita aja, Miss. Cerita tentang apa? Gimana ya? Sebenarnya cerita hidupku sih, Miss. Sebenarnya berat banget sih, Miss. Tapi aku karena sering liatnya Miss Yuni, aku tuh sering kayak, iya ya, masih banyak orang yang lebih lagi dari aku. Ojo nangis, Dok. Kondisi kan, Dok. Banyu motone dilai, Dok. Nggo tisu, Dok. Iya, tadi aku habis telepon Koko Thomas juga. Koko bilang, "Ayo semangat, kerja sebentar lagi, semangat." Koko bilang gitu. Oke. Ini loh, Miss. Aku kan di Hong Kong udah lumayan, enggak sih, enggak lama sih, baru 7 tahun. Oke. Terus, ya aku tuh termasuk mungkin trauma di masa lalu sih, Miss, sering diperlakukan sama orang kayak gitu. Terus kayak apa ya, mungkin karena dulu kan aku bahasa Inggrisku lebih bagus dari yang lain gitu, Miss. Jadi mereka tuh kadang kalau aku kan namanya bahasa Inggris tuh perlu dipraktekkan kan, Miss. Betul. Iya, ngomong kayak gitu. Terus banyak orang tuh kayak ngeremain aku kayak, kamu tuh sok bisa gini gitu. Akhirnya sampai di Hong Kong, aku kerja di Hong Kong itu, aku tuh sering kenal sama orang luar, maksudnya orang sini maupun orang luar gitu kan, Miss. Terus aku tuh pernah pacaran sama orang sini, Miss. Sampai hamil dan aku. Hah? Aku hamil waktu itu. Hamil pacaran sama orang Hong Kong? Iya. Terus anaknya? Belum, Miss, masih belum. Jangan tunggu dulu. Aku bingung lah segolongannya meteng-meteng nih. Terus? Nah, tenang, Miss. Nah, saat itu kan aku hamil. Tapi dianya tuh kayak nggak mau tanggung jawab gitu loh, Miss. Aduh. Terus? Dan waktu itu tuh aku nggak tahu mau cerita sama siapa kan, Miss. Karena itu kan waktu itu kontrak baru juga, di majikan baru, majikannya maafan. Aduh. Terus? Terus ya iya dapat itu kan, mau nggak mau kita kan berpikirnya aku harus pulang Indo nih, mau nggak mau kita harus pulang Indo kan, Miss. Terus aku telepon orang tua aku telepon ibuku, aku cerita lah kayak gitu. Ibuku bilang kamu jangan pernah pulang ke Indonesia dan aku nggak pernah anggap kamu anak bulan. Gitu kan kata-katanya ibuku. Karena kamu hamil tadi? Aku sempat mau bunuh diri berapa Aduh. kali. Udah nggak kehitung, Miss, aku mau bunuh diri berapa kali. Iya. Terus aku anaknya Koko, Miss. Miss Yuni tahu aku lah. Oke, kamu anaknya Koko, terus? Iya, Miss Yuni sering ketemu aku juga. Terus aku ya itu saat itu kan aku udah nggak punya siapa-siapa ya, Miss. Aku sendirian gitu. Udah keluarga nggak mau. Saat itu aku nggak punya teman, Miss. Bener-bener nggak punya teman tuh kayak di saat itu aku jatuh itu dia lari gitu loh, Miss, kayak itu pada lari mikir gitu. Aku saat itu aku mau bunuh diri di itu. Dok, jangan ngomong kayak orang, Dok, gue kena ban deh, Miss Yuni. Intinya aku mau kayak gitu melakukan hal itu kayak gitu. Terus? Di Satin, kamu masih ingat banget di Satin, Satin itu malam banget, Miss, itu jam 9, jam 10 malam. Soalnya kan aku kalau libur kan pulangnya emang malam banget gitu. Terus di saat itu aku mau bunuh diri, aku mau melakukan itu, tiba-tiba tuh kan lagi dengerin Miss Yuni tuh, aku lagi dengerin Miss Yuni tapi air matanya udah netes tuh, Miss, udah netes terus nggak mau berhenti. Terus aku dengar kata-kata Miss Yuni satu hal kayak gini, aku nggak tahu itu semua apa yang Allah kasih sama kita, cobaan itu nggak seberapa. Kalian tuh sebenarnya kuat, cuma kalian kadang-kadang tuh berkurang kayak victim gitu loh. Padahal yang melakukan kan kita sendiri, itu kan sebuah akibat perbuatan. Nah, saat aku dengar kata-kata itu langsung, iya ya, kan aku yang milih ini untuk kayak hamil di sini. Oke. Itu baru aku jalan kontrak itu baru
sekitar 3 bulan nih, aku udah nggak mau, kayak gimana nih anak ini gitu loh. Aku harus gimana, aku harus melanjutin hidupku, tapi harus gimana, orang tuaku aja nggak mau nerima aku saat itu. Oke. Ya, saat itu mungkin aku salah sih, Miss. Mungkin karena aku stres yang terlalu itu, stres karena ya majikan kayak gitu, majikan makan setengah mati, dan akunya juga banyak pikiran kayak gitu. Aku keguguran, Miss. Di saat itu baru kehamilan belum ada 3 bulanan itu. Terus setelah itu aku tuh itu, Miss, saat aku udah kembali lagi, itu cowok kan datang lagi ke aku. Dia bilang mau tanggung jawab, Miss. Oke. Ya ini salahku sih, Miss. Emang salahku banget. Aku bilang sama dia, anak itu udah lama gak ada. Aku nggak, ini aku tuh nggak mau berhubungan lagi sama dia kan, Miss. Tapi tuh sampai sekarang tuh, di saat aku udah ngomong aku nggak mau lagi, ada perasaan aku tuh takut kehilangan dia lagi, Miss. Oke. Tapi aku udah nggak mau. Terus aku kan udah kayak lost contact sama keluarga aku di rumah, Miss, di Indo. Karena kata-kata itu kan sakit kan, Miss, ketika kita nggak dianggap anak sama orang tua sendiri kan. Kan kita mau kemana sih kalau nggak ke orang tua kan. Terus tiba-tiba tuh ibuku telepon aku terus bilang sama aku, enggak, kamu nggak mau pulang ke rumah. Ketika ibuku ngomong gitu, aku tuh merasa kayak gimana ya, Miss? Ada perasaan aku tuh sakit karena pernah digituin sama orang tua kan. Tapi di sini mereka masih orang tuaku, masih bapak ibuku. Menurut Miss ini aku harus gimana? Pertama saya nanya nih, kamu jangan dengerin aku live dulu, matiin liveku dulu. Enggak, aku nggak dengerin di sini lah. Oke. Pertama, kamu masih punya hubungan dengan laki-laki yang menghamilimu? Masih pacaran sampai hari ini? Enggak. Maksudnya? Kita punya hubungan itu cuma hubungan kayak teman gitu loh, Miss, teman ngobrol, tapi nggak pernah kayak gitu ketemu lagi, nggak pernah, kalian masih berhubungan gitu loh. Oke. Dan kamu sekarang ada luka dengan orang tuamu karena pernah kamu tidak dianggap? Tapi aku tahu aku salah, Miss, dulu, tapi itu kata-kata itu tuh nyakitin aku banget. Oke. Tahu nggak, Dok? Iblis itu memakai kata-kata itu disimpan di otak, di memori, agar kamu selalu ingat, dan disitulah iblis bekerja untuk membenci. Sebenarnya yang membenci itu bukan kamu, tapi iblis yang menyimpan di memori. Jadi sebenarnya kata-kata itu lepaskanlah dengan pengampunan, karena saat kita memaafkan, bukan kita memaafkan dia, tapi kita memaafkan diri kita. Karena iblis tidak bisa memperalat kita untuk membenci manusia lain. Hanya pekerjaan iblis lah yang membenci orang. Jadi itu kata-kata itu disetting sama iblis agar merasa sakit, hingga kamu pun tidak bisa memaafkan. Sebenarnya itu settingan dari iblis. Jadi menurut saya, ibumu yang melahirkanmu tidak akan mungkin menyakiti hati anaknya. Tetapi ibumu juga diperalat oleh iblis supaya menyakiti. Ya tergantung dari kalian saling memaafkan atau tidak. Karena itulah manusia harus bisa legowo. Jadi sebenarnya otak kita itu disimpan memori itu sama iblis, Mbak. Jadi kalau di komputer itu pakai hard disk ya. Jadi hard disk ini ada namanya SanDisk, ada namanya Pro, ada namanya ini. Tetapi di memori otak kita itu namanya juga beda. Ada yang iblis ini, iblis itu. Itu cara dia bekerja. Jadi itu agar kamu membenci keadaan dan kamu menyalahkan keadaan. Dia tidak akan mengingat kesalahanmu. Dan satu yang perlu kamu ingat, dosa yang aib yang tidak bisa ditutupin, hamil. Benar gak sih? Iya. Karena bagaimanapun apa yang disampaikan ibumu tidak salah.
Kalau kamu melakukan seperti itu, kamu itu membawa aib ke keluargamu juga. Karena memang aib yang tidak bisa ditutupi satu, hamil. Jadi kalau kamu membenci ibumu, kamu belum tahu rasanya menjadi ibu. Kamu belum tahu bagaimana seorang ibu khawatir tentang anak perempuannya. Kamu belum pernah di fase itu. Jadi nggak ada ibu yang merencanakan kejahatan untuk anaknya, kecuali ibunya senting ya. Jadi kalau ibu benar-benar ibu nggak akan melakukan itu. Ibumu yang melahirkanmu, ibumu yang menyusuimu, ibumu yang membesarkanmu, nggak mungkin gara-gara ini ibumu membenci seumur hidup. Itu karena kesalahanmu terlalu fatal. Jika ibumu memaafkanmu, maka kamu bolak-balik meteng meneh brodol meneh, meteng meneh brodol meneh. Paham nggak? Diambil hikmahnya. Ibumu membenci itu kenapa? Karena tidak ingin kamu mengulangi lagi. Syukur enek barang dincepne dikakangne, barang dikangkangne dincepne. Otomatis kan kamu sekarang hati-hati. Bener nggak sih? Kan nggak syukur-syukur mekangkang toh? ya karena ibumu yang ngasih tahu. Cuman cara ibumu mungkin lebih keras agar bisa mentok di hatimu. Oh, kok gampang meletek. Bener nggak sih? Jadi ibumu itu berbicara fakta, tetapi saat iblis yang bekerja itu akan menjadi luka. Kamu tidak menerima kenyataan. Kalau kamu pulang hamil, Nduk, bagaimana raine bapakmu, ibumu dibeset karo telek karo sembarang-barang, Nduk? Iya, Bora? Jadi, apa yang dilakukan ibumu itu tidak dibenarkan karena menghina anak sendiri. Tetapi, kamu sebagai anak harus tahu diri. Kalau kamu syukur-syukur ono wong lanang mancep mukangkang nih, wong lanang mancep mukangkang nih, iku nggak akan sekali, Nduk. Karena sudah kebiasaan. Ngerti nggak? Perempuan, saya selalu mengingatkan Koko Thomas, jangan pernah berpacaran dengan perempuan yang dia membuka bajunya sendiri dengan mudah. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dengan banyak laki-laki. Ini loh, saya selalu ngomong sama anak saya, jika perempuan dengan mudah membuka bajunya, kamu bukan laki-laki pertama yang bersamanya. Ngerti? Jadi minta pengampunan sama ibumu. Karena kamu gak akan pernah sukses, kamu gak akan pernah bisa ke depan, kamu gak akan pernah bisa melenting lebih tinggi tanpa restu orang tuamu. Ngerti? Dong apa ora Miss Juni ngomong? Ya wes, I love you. Kayak anak Koko sampai macam-macam tak ketak tuh nggak? Ya, I love you ya. Oke, bye bye. Bye bye. Dong apa ora Dore? Saya ngomong ini, paham kan? Keluar negeri cari uang bukan mekangkang. Ya anak muda, saya tidak menyalahkan anak muda. Anak muda pasti punya nafsu yang besar atau apapun, karena itu dikontrol dengan apa? Dengan cara orang tua ngamuk. Kalian kebayang nggak bagaimana perasaan ibumu? Kowe iki ke luar negeri merantau golek duit sak gebok, lah ke awakmu blending. Paham nggak maksud saya? Saya secara pribadi aja selalu ngomong sama anak saya, Koko Thomas, jika kamu mengenali perempuan, saat dia bersamamu, dia berani melepas bajunya sendiri, dia nyepoti brodoli kelambine dhewe, percayalah, perempuan itu bukan perempuan pertama buatmu. Kenapa? Dia sudah biasa dengan banyak laki-laki membuka bajunya. Dia sudah tidak malu lagi dengan tubuhnya. Sudah gak malu lagi untuk melepas. Kenapa saya bilang, bagi kalian yang gampang membuka susu, terus susunya disampirnya ning guritan, terus video call mandi, itulah yang saya tidak inginkan. Ngerti nggak? Itu saya tidak inginkan. Saya tidak menginginkan seseorang seperti itu. Kalau membuang anak, saya tidak setuju sama sekali. Nggak ngerti. Saya nggak setuju seseorang mendidik dengan membuang anaknya. Dia sudah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Jangan ajarin dia menambah kesalahannya. Ya, ini mungkin buat laki-laki yang lagi nonton saat ini ya. Mungkin buat cowok-cowok yang saat ini nonton, ingat-ingat kata Miss Yuni 1. Jika kamu bersama perempuan,
Dan perempuan itu sudah terbiasa melepas bajunya. Percayalah, kamu bukan laki-laki pertama yang bersamanya. Dengan siapapun dia mudah untuk melepas baju. Carilah perempuan yang masih malu untuk membuka kancing bajunya. Jika kamu sebelum bersamanya, kamu cuma video callan aja, kamu sudah dibawa ke kamar mandi untuk melihat pentilnya atau apapun, pastikan bahwa kamu itu bukan laki-laki pertama yang melihatnya. Dia sudah terbiasa. Aku gak ngerti rek, aku kudu wong lanang, iki takoki aku wong lanang, ya ora ngerti aku, ora pengalaman wong lanang aku kok. Masa misune dadi lanang? Ya ora ngerti aku lek wong lanang. Oh, jan arek-arek iki pertanyaane bikin wong emosi ae. Engko meneh ono sing komen, "Mbak, aja ngamuk-ngamuk tok to, Mbak. Mosok ngonten ngamuk tok." Ngono kuwi lho. Nah, aku iki jan, saya mendidik perempuannya aja. Kalau perempuannya karena saya perempuan. Paham ya? Jadi ingat-ingat saya ngomong, kalau seorang perempuan di video call sudah mekangkang, mekengkeng, mekongkong, percayalah kamu bukan laki-laki pertama. Mungkin mbek kapal tanker, mbek polisi gandungan, mbek tentara gandungan, itu sudah biasa melakukan seperti itu. Nggak ngerti aku rek. Wong saya itu tidak tahu cowok, wong saya tidak punya aura cowok, kok ditakoni aurane cowok piye. Gak ono job cowok njaga ulo gelem apa ora to? Kak takok job cowok aja iki. Lho Mbak, ada yang takok job cowok terus. Njaga ulo gelem apa ora? Hah? Jadi makanya walaupun jadi janda yang mahal. Ojo jadi janda yang sering kali membawa HP masuk kamar mandi. Kalian nggak malu tak? Lihat tubuhmu yang melekok-melekok itu. Saya malu loh, saya tuh isin dewe loh. Metungul rono, metungul nene. Bener gak sih? Wanita cantik saat dia pakai baju. Secantik-cantik perempuan adalah cantik yang pakai baju. Gak iso, wis udo masih wis bodine semlo he wis. Enggak. Alah kocoan wis. Artis-artis kayak bareng nggih. Metontong rono. Jadi jangan sesekali suka banget kalian membawa HP di kamar mandi, apapun alasannya. Video call, di video barangnya. Kok gak teko atau utekku untuk berpikir seperti itu? Lu sampean di kamar mandi gak usah nggawa aku rek, lah opo karya. Ditutup dulu atus 10 menit. Masa atus mandimu setengah jam? Mandi ciki mari mlayu ngono lho. Ngapain bawa saya, mendelok saya? Kok nemen mentoripmu? Mosok jare alasane melihat Miss Yuni jare HP-ne digowo. Apusi iki jare Pak Tony. Apusi.